Kok bisa? 7 macam usaha dekat lokasi sekolah bisa jadi sumber penghasilan keluarga. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Pernah tidak kamu berdiri di depan sekolah pagi-pagi? Bau gorengan nyampur sama aroma buku baru. Suara anak-anak teriak manggil temannya. Orang tua mukanya antara ngantuk, buru-buru, dan mikir nanti makan siang apa. Di situ aku sering senyum sendiri. Karena di tempat sesederhana itu, sebenarnya uang muter terus tanpa drama. Kadang kita ini lucu. Lewat depan sekolah hampir tiap hari. Lihat orang jualan tiap hari. Lihat ada yang ganti motor, renov rumah, nyekolahin anak. Tapi tetap bilang, aku belum nemu peluang usaha. Padahal peluangnya nyenggol kaki kita tiap pagi. Sekarang aku ajak kamu ngobrol pelan-pelan pakai kerangka pikir praktis. Bukan teori tinggi, bukan motivasi lebay. Tapi yang bisa kamu cerna sambil ngopi. Kita masuk ke langkah pertama. Mengidentifikasi masalah atau kondisi saat ini. Masalah paling besar itu bukan kurang modal, bukan kurang ide, tapi kurang peka sama lingkungan sendiri. Banyak orang terjebak di pikiran kalau usaha harus online, harus viral, harus estetik, harus kelihatan keren di status. Akhirnya yang dekat malah disepelekan. Psikolog perilaku menyebut ini sebagai bias kebiasaan. Otak kita menganggap hal yang sering kita lihat itu biasa dan tidak bernilai. Padahal justru di situ peluang paling stabil berada. Masalah berikutnya adalah gengsi. Jujur saja, masih banyak yang mikir jualan dekat sekolah itu kecil. Takut dibilang cuma jual gorengan. Takut dilihat teman lama, padahal yang bayar cicilan bukan gengsi. Masalah lain yang sangat relate adalah takut sepi. Takut hari pertama tidak laku, takut bahan sisa, takut capek tapi tidak hasil. Ini wajar. Menurut pakar kewirausahaan, rasa takut di awal itu bukan tanda kita tidak mampu, tapi tanda kita belum punya data. Nah, disinilah sekolah itu unik karena sekolah memberi data alami setiap hari. Jam masuk, jam istirahat, jam pulang, semua berulang. Tidak perlu riset mahal. Sekarang kita geser ke langkah kedua. Solusi masalah dengan paradigma baru. Paradigmanya sederhana tapi mengubah segalanya. Dekat sekolah, itu bukan tempat jualan musiman, tapi ekosistem kebutuhan harian. Profesor manajemen menyebut ini captive market, pasar yang datang sendiri karena rutinitas. Anak-anak harus sekolah, orang tua harus antar, guru harus mengajar. Artinya kebutuhan selalu ada. Sekarang kita bahas satu persatu 7 usaha ini dengan contoh nyata. Usaha pertama jajanan anak sekolah, ini kelihatannya sepele. Tapi emosionalnya kuat. Anak beli bukan cuma karena lapar, tapi karena pengen. Contoh real, ada ibu yang jual cilok depan sekolah dasar. Dia tidak ganti menu aneh-aneh, cuma jaga rasa, kebersihan, dan ramah. Setiap anak dipanggil namanya. Kalau ada yang tidak bawa uang, tetap dikasih sedikit. Sebulan kemudian, orang tua sengaja nitip uang jajan ke dia. Menurut teori pemasaran hubungan, kepercayaan kecil seperti ini membangun loyalitas jangka panjang. Usaha kedua sarapan pagi, ini penyelamat banyak keluarga. Contohnya bapak-bapak yang jual nasi uduk jam 5 pagi. Targetnya bukan anak, tapi orang tua. Dia paham satu hal, orang tua itu beli bukan karena murah, tapi karena cepat. Teori value proposition menjelaskan bahwa nilai terbesar kadang bukan harga, tapi kemudahan. Usaha ketiga, fotokopi dan alat tulis. Ini usaha yang tidak pernah viral, tapi selalu hidup. Contoh realnya ada rumah kecil dekat sekolah menengah. Awalnya cuma 1 printer bekas. Setiap ada tugas dadakan,
Anak-anak panik, dan panik itu berubah jadi transaksi. Menurut prinsip kebutuhan mendesak, orang tidak banyak mikir harga saat butuh cepat. Usaha keempat, minuman dingin. Jangan remehkan haus. Haus itu emosional. Ada ibu yang cuma jual es teh dan es jeruk. Tidak pakai nama unik, tidak pakai branding ribet, tapi gelasnya bersih dan porsinya jujur. Dalam psikologi konsumen, kejujuran visual meningkatkan persepsi nilai. Usaha kelima, kantin rumahan. Ini cocok buat yang rumahnya dekat sekolah. Contoh logisnya, ibu rumah tangga yang masak sekalian untuk keluarga, porsinya dilebihin, dijual ke anak-anak pulang sekolah. Tidak harus menu mewah, yang penting hangat dan konsisten. Teori ekonomi rumah tangga menyebut ini efisiensi produksi, sekali masak, dua fungsi. Usaha keenam, jasa titip jajan. Ini kelihatannya receh tapi emosionalnya dalam. Ada orang tua yang tidak sempat jemput, nitip ke satu ibu yang dipercaya. Menurut teori kepercayaan sosial, manusia rela bayar lebih untuk rasa aman. Usaha ketujuh, laundry atau setrika seragam. Ini usaha yang lahir dari rasa capek. Seragam itu dipakai hampir tiap hari, dan orang tua sering kewalahan. Contoh realnya tetangga yang awalnya cuma nyetrika punya sendiri, lalu tetangga nitip, lalu satu kelas nitip. Menurut teori snowball effect, usaha kecil tumbuh dari lingkaran terdekat. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, penerapan solusi dan action langsung. Action pertama, buka mata dan catat kebiasaan. Bukan catat mimpi, catat realita, jam rame, jam sepi, barang yang paling cepat habis. Action kedua, mulai dari alat yang ada. Jangan tunggu punya semuanya. Teori Lean Startup bilang mulai dari versi paling sederhana. Action ketiga, uji kecil tapi rutin. Jual sedikit dulu, lihat respon, perbaiki pelan-pelan. Action keempat, bangun hubungan. Senyum itu gratis. Menyebut nama itu mahal nilainya. Menurut pakar komunikasi, orang merasa dihargai saat diingat. Action kelima, disiplin walau capek. Usaha dekat sekolah itu soal hadir, bukan soal bakat. Kalau kamu hadir tiap hari, pasar akan kenal kamu. Aku tutup dengan curhat. Jujur, banyak keluarga hidup bukan dari satu ledakan besar, tapi dari 1000 langkah kecil yang konsisten. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar anak, tapi tempat rezeki berputar kalau kita mau peka. Kadang, yang kita cari jauh-jauh itu ternyata ada tepat di depan mata. Dan 7 usaha sederhana ini, kalau dijalani dengan hati dan konsisten, bukan cuma tambahan, tapi bisa benar-benar jadi sumber penghasilan keluarga. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya.